Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kali ini akan membahas tentang materi larutan penyangga atau larutan buffer. Perkenalkan, nama saya Rifki Nofreja Ahmadani dan rekan saya. Nama saya Ana Zarotunisa. Baik, lanjut. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang konsep dasar dan indikator, karakteristik materi, konsep inti, miskonsepsi, serta metode pembelajaran yang cocok dengan materi larutan penyangga atau larutan buffer. Referensi yang kami gunakan ada buku Kimia Dasar edisi ke-10, Raymond Chang, serta jurnal internasional, Undergraduate Chemistry Student Perception of and Misconception about Buffer and Buffer Problem, serta analisis miskonsepsi pada materi larutan penyangga menggunakan two-tier diagnostic test dari jurnal Pendidikan Kimia. Selanjutnya, masuk ke konsep dasar dan indikator. Di sini terdapat dua konsep dasar. Yang pertama 3.13 yaitu menganalisis peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya itu ada 5, yaitu yang pertama 3.13.1 menuliskan pengertian larutan penyangga, 3.13.2 menyebutkan komponen penyusun larutan penyangga asam dan penyangga basah, 3.13.3 yaitu menjelaskan prinsip kerja dari larutan penyangga asam dan penyangga basah, 3.13.4 yaitu menjelaskan sifat larutan penyangga, dan terakhir 3.3 penyangga. Nah, selanjutnya ada konsep dasar menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Di sini terdapat dua indikator. Yang pertama 4.13.1 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan penyangga dan bukan penyangga. Itu menjadi baik, selanjutnya masuk ke karakteristik materi, di mana indikator 3.13.1 yaitu menuliskan pengertian larutan penyangga masuk ke dalam dimensi faktual. Dalam taksonomi Bloom dia pada mengingat. Lalu indikator 3.13.2 menyebutkan komponen penyusun larutan penyangga asam dan penyangga basa. Dia masuk di dalam dimensi faktual dalam C1. Lalu indikator 3.13.3 yaitu menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga masuk ke dalam dimensi konseptual yaitu bagian memahami. Indikator 3.13.4 menjelaskan sifat larutan penyangga masuk ke konseptual C2 memahami. Lalu indikator 3.13.5 membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga masuk ke dalam konseptual yang C4. Indikator 4.13.1 melakukan percobaan untuk menyelidiki masuk ke dalam dimensi prosedural menganalisis C4. Serta menyajikan hasil percobaan yaitu indikator 4.13.2 masuk ke dalam prosedural bagian C5, yaitu membandingkan atau mengevaluasi. Selanjutnya, konsep inti. Materi yang akan dibahas kali ini berkaitan dengan larutan buffer, lalu sistem buffer pada tubuh manusia, larutan buffer sederhana, serta pembuatan larutan buffer dengan pH spesifik. Selanjutnya, ada larutan buffer. Di sini disebutkan pengertian bahwa larutan buffer adalah larutan yang mampu melawan perubahan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Larutan buffer terdiri dari
1. Asam lemah dan basa lemah. 2. Garamnya yang mengandung 2 komponen tadi. Nah, larutan buffer ini harus memiliki konsentrasi asam yang cukup tinggi ketika ia direaksikan dengan atau ditambahkan dengan basa. Dan juga harus memiliki konsentrasi basa yang cukup tinggi ketika ia direaksikan dengan asam atau H+. Nah, ini contoh dari sistem buffer Na asetat dengan asam asetat. Seperti itu. Yang kedua, sistem buffer pada tubuh manusia. Nah, buffer ini sangat penting dalam sistem kimia dan biologi. Nah, contohnya dalam sistem tubuh manusia. pH dalam tubuh manusia sangat beragam. Dari satu cairan ke cairan yang lain. Seperti pH darah, sekitar 7,4 dan pH cairan lambung sekitar 1,5. Contoh, di dalam darah senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3-, di mana H2CO3 sebagai asam dan HCO3- sebagai basa konjugasi. Di mana ketika dimasukkan atau ditambahkan asam atau darah terlalu asam, maka basa konjugat akan mengikat asam-asam tersebut atau ion H+ tersebut, sehingga pH dapat distabilkan. Atau juga jika darah manusia kelebihan senyawa basa, maka H2CO3 akan memberikan protonnya, yaitu H+-nya ke si basa tadi, agar pH lebih stabil. Selanjutnya, itu ada larutan buffer sederhana. Jadi larutan buffer sederhana ini dapat kita buat dengan cara menambahkan asam asetat dan natrium asetat dalam jumlah yang sama ke dalam air. Di sini ada persamaannya, yaitu natrium asetat merupakan elektrolit kuat di mana dia terionisasi dalam air menjadi asam asetat dan ion Na+. Nah, di sini ada keterangan bahwa jika ditambah asam, H+ akan dikonsumsi oleh basa konjugasi. Dan jika ditambah basa atau OH- akan dinetralkan oleh asam dalam buffer. Selanjutnya ada membuat larutan buffer dengan pH spesifik. Jadi untuk membuat larutan buffer, kita harus memilih asam lemah yang pKa-nya itu dekat dengan pH yang kita inginkan. Selanjutnya ada miskonsepsi dari larutan penyangga atau buffer. Yang pertama itu terjadi pada sifat larutan penyangga, di mana masih banyak yang berpendapatan bahwa larutan penyangga itu merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH larutan dengan penambahan asam, basa, dan pengenceran sesuai kapasitasnya. Padahal jawaban yang benar itu adalah larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH larutan dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa yang tidak melebihi kapasitasnya. Karena jika ditambahkannya melebihi kapasitasnya, larutan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan pH larutan tersebut. Selanjutnya ada miskonsepsi terjadi pada komposisi larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu adalah asam lemah atau basa lemah serta garamnya. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, maka dari itu, yang benarnya itu adalah komponen larutan penyangga adalah campuran asam atau basa yang terionisasi sebagian dengan garam yang terionisasi sempurna, sehingga terbentuk kesetimbangan asam basa pada asam atau basa lemah dengan ion dari garam larutan tersebut. Nah, miskonsepsi yang ketiga yaitu prinsip kerja larutan penyangga. Di sini larutan asam kuat yang ditambahkan
bereaksi dengan komponen basa dalam larutan penyangga sehingga menghasilkan larutan netral. Pernyataan di sini kurang tepat. Pernyataan yaitu yang prinsip kerja yang tepat adalah ketika kita menambahkan misal asam kuat di dalam larutan penyangga. Nah, asam kuat ini akan bereaksi dengan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi sehingga dalam larutan penyangga ini menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan asam lemah tadi. Nah, hal ini membuat mol asam lemah bertambah sedikit dan mol si basa konjugat ini berkurang sedikit, menyebabkan perubahan pH yang mampu untuk disangga. Nah, yang keempat atau yang D, pH larutan. Perhitungan pH hanya dari rumus penyangga saja, tanpa melibatkan ion-ion yang terdapat dalam larutan penyangga. Ini kurang tepat, karena ketika melakukan perhitungan, ion-ion yang terdapat dalam larutan penyangga tersebut juga dipakai. Nah, di sini kita lanjut ke metode pembelajaran yang cocok untuk materi larutan penyangga atau larutan buffer adalah model discovery learning, serta menggunakan pendekatan yang saintifik dengan metode eksperimen, diskusi, dan penugasan. Karena larutan penyangga ini juga mudah dibuat, serta diskusi dan penugasan. Ya, selanjutnya ada langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada langkah. Oke. Oke. Selanjutnya ada langkah pembelajaran. Di sini ada beberapa langkah pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Yang pertama itu guru mungkin mengingatkan kembali tentang materi asam basa, karena ini masih berkaitan dengan baik sifatnya yang lemah ataupun kuat. Terus yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk memberikan contoh senyawa A3, guru menyampaikan manfaat di kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, mungkin guru bisa menampilkan beberapa slide animasi gambar yang contohnya itu seperti orang sedang meneteskan obat mata dan orang yang dari dari yang diberikan itu siswa diberikan pertanyaan ketika air sabun masuk ke dalam mata, apa yang kita rasakan, dan kenapa ketika obat tetes mata diteteskan ke mata itu tidak terasa perih, mengapa demikian. Nah, sehingga di situ membangkitkan pola pikir peserta didik yang kritis gitu terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada langkah yang kelima, yaitu guru menyampaikan informasi tentang percobaan yang akan dilakukan buffer. Kenapa perlu adanya percobaan? Karena kalau kita hanya berpacu pada teori saja, itu akan cepat hilangnya gitu, akan cepat lupanya. Tapi ketika kita melakukan suatu praktikum atau percobaan, itu akan lebih mudah dimengerti lagi bagaimana konsep larutan penyangga atau buffer tersebut. Terus yang keenam langkahnya itu yaitu guru meminta siswa untuk duduk berkelompok. Tujuannya untuk saling berbagi gitu, saling berbagi pendapat mengenai larutan penyangga buffer. Terus yang terakhir itu ada guru meminta siswa melakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Jadi ini penting banget, kenapa? Karena selain kita memberikan teori, juga kita harus memberikan lembar petunjuk praktikum agar siswa dapat melakukan praktikum itu sesuai dengan yang kita buat,
rancangannya dan tidak salah gitu, serta memahami betul bagaimana konsep dari larutan penyangga atau larutan buffer tersebut. Baik, telah selesai presentasi dari kelompok 5. Saya Rifki Nofreja dan Ana Zahrotin Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.